dari BPOM untuk melakukan tindak pidana seperti itu. Berarti bikin aturan sendiri. Karena kalau tadi masalah penanggahan juga hukumannya ditarik. Jadi semua permasalahan yang ada di sini hukumannya administratif ditarik, bukan disidangkan. Tetapi ada undang-undang perlindungan konsumen yang pada saat itu sempat kita bahas di rapat dengar pendapat. Dan jika memang ada penarikan dan pemusnahan, apakah ada tanda terima ke BPOM bahwa memang terdakwa Richard melakukan pemusnahan dan penarikan terhadap produk-produk relabeling yang sebenarnya banyak, ada sekitar 7 produk relabeling yang sudah dilakukan terhadap terdakwa Richard. Baik, saya tadi beliau mengungkapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tolong dibuka Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 2. Kita main undang-undang nih, saya tidak mengkreat apa-apa. Kita main undang-undang, main peraturan, melakukan menegakkan keadilan dan kebenaran dengan cara yang benar. Pasal 1. Ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99. Ayat 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang. Sekali lagi, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Ini nuklir saya kedua. Jadi dokter tadi sudah menyatakan tidak pernah memakai barang-barang tersebut. Jadi seluruh gugatan berkaitan dengan perlindungan konsumen detik ini, malam ini semuanya gugur atas pernyataan dokter sendiri, karena dokter bukan konsumen dan tidak menggunakan pemakaian atau tidak memakai barang tersebut. Majelis. Ya, silakan pertanyaan aja. Ya. Pertanyaan saya ini sebenarnya saya sudah tahu pakai barang kan? Mohon maaf. Saya dulu. Sekarang tadi ini yang bisa melaporkan konsumen itu hanya pemakai barang itu. Sekarang dokter memakai tidak. Ini majelis kita akan menggunakan kuhab baru majelis. Kita tidak boleh memberikan kesimpulan atas Saya tidak kesimpulan, ini peraturan undang-undang. Ini majelis untuk mengarahkan kepada pertanyaan saja majelis. Saya nanya, pakai nggak? Saya tanya pakai nggak? Ini saya bukan kesimpulan. Ini kita menjelaskan haknya prosedurnya kuhab. Ini bagian saya. Untuk mengetahui. Betul, yang mulia. Hanya untuk mengetahui. Boleh. Persoalan apa yang saudara laporkan itu, apakah itu wewenang dari administratif atau pidana? Apakah saudara di wewenang saudara atau saudara tahu? Yang mulia, boleh saya menjelaskan kenapa saya tidak menggunakan produk tersebut? Ya itu sudah dijelaskan tadi. Karena memang produknya berbahaya sehingga tidak mungkin saya gunakan. Ya itu penggunaan pasal yang dipasang oleh penyidik atau oleh penuntut umum itu, apakah saudara yang minta di laporan itu? Berdasarkan dari rilis BPOM, di situ jelas bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa Richard. Ya itu artinya apakah itu ada permintaan saudara yang menyangkut masalah pasal konsumen, masalah undang-undang kesehatan, ataukah itu wewenang dari penyidik? Penyidik. Masalahnya itu yang saya maksud. Mohon maaf yang mulia, saksi ini berbohong. Surat kuasanya adalah perlindungan konsumen. Saya serahkan surat, tolong lihatkan surat kuasa. Ini nuklir saya selanjutnya. Silakan. Pertanyaannya Pak. Beliau yang minta. Oke. Ya. Ini turun dulu. Lagi biar jelas. Ini surat kuasa yang kami dapat dari BAP. Nah, ini Dr. Samira, ini tadi tanda tangannya. Nah ini untuk memberikan bantuan hukum, mendampingi dan atau mewakili serta dalam hal tertentu di mana perlu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam kapasitas sebagai pelapor atau korban untuk membuat dan mengajukan laporan polisi LP dengan dugaan tindak pidana perlindungan konsumen
sebagaimana dimaksud dalam pasal. Jadi perintahnya perlindungan konsumen, padahal bukan konsumen. Ada kebohongan lagi yang dilakukan, padahal baru Bisa salah jawab. Jadi begini, pada saat saya memberikan surat kuasa, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, ya saya menceritakan kronologisnya ke lawyer, ya. Jadi selanjutnya membuat surat kuasa itu bukan saya, tapi lawyer. loh, ini kan tanda tangannya di sini. Loh betul, tapi kan saya. Teman-teman kan harus tahu, ini kan tugas dari dokter. Ini majelis. Ya. Ini kan jelas tanda tangan tugasnya. Saksi sudah menjawab majelis gitu. Terdakwa ini, saksi ini memberikan kuasa kepada lawyernya gitu. Sehingga Ya, apa yang minta kuasanya ini. Iya memang. Pertanyaannya seperti ini. Apakah saudara tahu ya pasal Harus tahu. 62 itu apa Tahu. gitu? Harus Ya, tahu. itu pertanyaannya. Harus tahu. Jadi majelis, beliau ini menugaskan lawyernya. Saya lawyer, saya diperintah sama klien saya untuk melakukan sesuatu. Pasti saya merintah. Dan di sini jelas-jelas memerintahkan untuk melakukan pelaporan terhadap undang-undang perlindungan konsumen yang jelas beliau bukan konsumen. Pertanyaannya, Itu menurut Bapak. Iya, terima kasih kalau pertanyaan Pak. Ajukan pertanyaan aja Pak. Ya, ini saya kasih tahu kan bilang tadi kok. Jangan kasih tahu. Saudara nggak boleh kasih Oh, tahu. gimana tangannya? Tanda tangan beliau. Saya nggak ada fakta baru loh. Ini fakta yang dia tanda tangani. suaranya biasa aja bisa nggak sih? Nah, tadi kan saya udah santai. Ya bukan, saya harus tegas ini keadilan dan kebenaran. Ini kan harus untuk ditengani bahwa kewenangan penyidik dalam memberikan pasal sangkaan. Saya masih banyak lagi. Tapi ini saja sudah ada perbedaan. Makanya. Ya, baik. Saya sekarang nadanya ini lagi majelis pertanyaan ke majelis. Baik, terima kasih. Jadi majelis Oke, pertanyaan pertama giliran saya ingin memperlihatkan berita acara pemeriksaan saksi. Apakah betul saksi menandatangani secara sah, resmi, dan tidak ada paksaan berita acara tersebut? Terima kasih. Saudara pernah diperiksa penyidik, toh? Iya betul. Pernah di berita acara, Betul. betul kan? Tanda tangan, Tanda tangan. paraf. Tanda tangan betul. Malah tidak pernah akhirnya tanda tangan. Ini yang asli. Ini. Saya ingin apakah beliau menandatangani semuanya, tidak ada paksaan. Betul. Betul. Tanda. Parafnya ada parafnya semua. Betul. Tanda tangannya majelis. Izin majelis, saya mau membacakan bagian akhirnya. Boleh bacakan bagian akhirnya? Bagian akhirnya ini majelis. Tadi jadi ada pernyataan bahwa semua keterangan yang telah saya berikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum nomor 15. Izin majelis ya. Saya mau menanyakan kepada beliau. Nomor 15. Ya, nomor 15. Paling akhir di atas tanda tangan majelis. Maaf, yang satu ada dua. Ini penting sekali. Pernyataan aslian ini super penting. Ini super penting. Saya cuma menanyakan ini majelis, mohon izin. Nomor nomor 42. Nomor 41.
apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara tambahkan selain keterangan di atas? Jelaskan. Jawaban saudari bahwa keterangan lain atau keterangan tambahan tidak ada, dan semua keterangan yang telah saya berikan tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apakah Anda mencabut keterangan ini atau tidak? Ini poin 41. Apakah semua yang di BAP pertama ini BAP pertama? Apakah Anda cabut atau tidak? Tapi setuju sesuai ya? Betul. Betul ya? Kita tahu. Baik, dua-duanya yang najis ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya banyak mau menanyakan di BAP ini. Jadi kalau BAP-nya ini benar, maka alhamdulillah. Baik, pertanyaan keempat. Di sini ditanyakan apakah saudari mengerti dan bersedia didengarkan keterangannya serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya bacakan dari ulang dari pertanyaan BAP nomor 2. Diberitahukan kepada saudari bahwa saat ini saudari diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang kesehatan dan atau perlindungan konsumen, sebagaimana dimaksud pada pasal 345 junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan atau pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 dan atau pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Apakah saudari mengerti dan bersedia didengar keterangannya serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Jelaskan. Ini jawaban saudari. Ya, saya mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Jadi ini sudah dijamin di awal dan di akhir. Yang kedua, sekarang saya tanyakan, saudari jelaskan sekarang ini saudari bekerja di saat di mana, menjabat sebagai apa tugas sehari-hari saudari, dan kepada siapa tugas yang telah saudari kerjakan tersebut saudari pertanggungjawabkan. Di sini saudari menyatakan, dapat saya jelaskan bahwa saat ini saya membuka usaha klinik Pratama CV Amira Estetika, bergerak dalam bidang klinik kecantikan dengan nama Amira Estetik Klinik, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 157 Sumur Pecung, Kota Serang, dan saya membuka usaha tersebut sekitar tahun 2010 sampai dengan sekarang. Yang saya mau tanyakan ini, jadi ini klinik kecantikan. Klinik Pratama. Ya, itu berarti di bidang apa? Di bidang perawatan Kulit apa? Wajah, semua. Berarti bisnisnya sama. Berarti bisnisnya sama dengan bisnis Dr. Richard ya? Sama. Bisnisnya Sama kayak apa namanya, Athena. Berbeda kan, treatmentnya berbeda. Iya, maksudnya sama, bisnisnya di bisnis yang sama, bisnis kecantikan, perawatan kulit, estetika sama kan? Tidak, bagi saya tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena treatment yang dilakukan sangat jauh berbeda. Treatment boleh berbeda, tapi kan bidangnya sama. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang budaya. Ini sama nggak sih? Sama-sama di bidang kesehatan atau di bidang estetik? Iya, Pratama. Klinik estetik itu tidak ada. Jadi adanya klinik Pratama. Jadi klinik itu ada dua, klinik utama dan klinik Pratama. Oke, sekarang menjualnya apa aja? Apa aja yang dijual? Saya menjual ya macam-macam. Salah satunya ya skincare, seperti itu, perawatan. Skincare kan? Sama dong dengan punya Dr. Richard nih. Ada skincare juga. Sama dong berarti. Berarti ini persaingan bisnis dong. Kalau begitu. Izin majelis. Pak, berulang kali advokasi kesimpulan pernyataan majelis ini. Ya. Untuk di. Nih, sekarang saya tanya lagi. Ada nggak produk Anda yang dicabut oleh BPOM? Apa kaitannya dengan ini? Ini untuk Anda kan punya perusahaan.
punya klinik. Saya sekarang tanya, ada nggak yang dicabut oleh BPOM? Tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Oh, ini kan saya menanya kredibilitasnya yang mulia. Tanyakan apa yang berkaitan Ya sekarang, oke, saya mau tanyakan. Saya mau tanyakan yang mulia. Saudara bisa mau jawab apa tidak? Saya tidak mau jawab. Ya, kalau gitu saya mau jelaskan yang mulia. Saya mau menanyakan. Tidak, Saya mau menjelaskan. Saya mau menjelaskan. Loh, saya mau menjelaskan ke publik ada 4 produk yang dicabut. Seharusnya dokter Mei ada di sini. Ada 4 produk yang dicabut dari dokter. Ini majelis, kami keberatan majelis. Dari hari pertama majelis, advokat memberikan kesimpulan majelis. Ini bertentangan dengan KUHP majelis. Ini bertentangan dengan KUHP. Apa yang bertentangan ini? Loh, Kita ganti. dari Ini kemarin ada perusahaan. saya nanti ada produk harus. Kami tidak bisa menyimpulkan dari hari pertama. Ada kaitan majelis, iya, karena ini perusahaan. Ya. Ada yang sama, ada 4 yang dicabut. Kami ingin menjelaskan ke publik. Benar atau tidak? Kita menjawab itu. Jadi begini yang mulia. Ya, jadi tadi dokter juga ingin menjelaskan bahwa produk Richard dilakukan relabeling, diumumkan oleh BPOM, tetapi tidak dimasukkan, tidak boleh diizinkan karena memang tidak ada kaitannya. Nah sekarang apa yang akan dijelaskan ini pun tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Jadi saya memohon keadilan yang mulia jika memang sama-sama tidak diizinkan. Jadi begini yang mulia, ini kan BAP. Di BAP ini ada berkaitan dengan perusahaan, ada detail nih pegawai-pegawainya. Jadi di detail saya juga mau tanya, produknya ada yang dicabut Itu atau tadi dia kita sudah jawab bahwa ada ya sudah, kalau nggak mau. yang dibatalkan. Itu dia kita sudah Tidak yang mulia karena tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Menurut kami ada kaitannya karena sama-sama Ya. dilaporkan. Dia mengatakan ada kaitannya. Ya baik, apa? Dia bisa memaksa juga kalau ini. Betul yang mulia, terima kasih yang mulia. Oke, jadi biar jelas yang mulia bahwa biar ada kesamaan posisi karena kan semua harus adil ya. Seperti itu. Kami lanjutkan yang mulia. Apakah Anda saat ini masih berjualan produk? Masih Apa saja bisa Anda sebutkan? banyak ada produk dari saya sendiri, produk dari brand lain seperti dari Moira, Baizu, After My Skin, MK Skin, banyak. Ada produk yang diracik sendiri, dibuat sendiri, diproduksi sendiri, atau juga ada produk orang lain atau keduanya. Jadi ada yang dibuat sendiri nih. Jadi kan kalau di pasal 143 itu dituduhkan itu memproduksi. Jadi memproduksi sendiri, ada mengedarkan. Nah, sekarang saya mau tanya, ada nggak yang diproduksi sendiri benar-benar, atau memang produk orang lain yang dijual juga oleh saksi di Maksudnya maklum ya, jadi ya. betul maklum itu nggak merasa sendiri ya. Betul. Jadi ada menumpang dua. di pabrik saya menumpang di pabrik yang lain, dan saya juga menjual brand orang lain. Jadi dua-duanya ada yang Iya, mempan, betul. ada yang racik sendiri kan, ada yang produksi sendiri. Enggak ada saya pakai pabrik. Baik. Oke, saya mau tampilkan video boleh? Tampilkan video. Jadi masih jualan ya, dokter untuk ini. Jualan sudah sejak tahun 2010. Baik, saya mau tampilkan video jualan yang mulia, silakan. Mohon maaf kalau agak sensitif.
Suaranya boleh dikeraskan kah? Mohon izin, kami tidak mendengar suaranya. Boleh dikeraskan suaranya yang mulia? Dari TV-nya mohon izin. Sudah dikeraskan kan? Saya ulangi lagi, tadi belum kedengaran suaranya. Oke, saya mau tanya, ini Anda sedang berjualan di mana? Boleh kita stop? Ini Anda sedang berjualan di mana, saya mau tanya? Saya berjualan, apakah di situ bisa ditunjukkan keranjang kuningnya? Bukan, saya mau tempat Anda berjualan ini di mana? Tempatnya, coba di stop. Pertanyaannya begini ya, apakah dalam acara ini saudara berjualan? Nah, saya pada saat sidang, saya tidak pernah berjualan. Pada saat sidang dimulai, saya menghentikan semua penjualan. Dan yang di sini, apakah saudara berjualan? Ini video ini. Apakah di situ ada keranjang kuningnya? Karena saya akan Tinggal jawabannya, apakah berjualan atau tidak? saya tidak bisa memastikan karena tidak ada keranjang kuningnya, jadi tidak berjualan pada saat itu kalau tidak ada keranjang kuningnya. Di atasnya harga Suneo yang mulia. Itu stiker yang bisa Itu mengejek klien kami yang mulia. Jadi memberikan diskon harga Suneo yang mulia. Jadi kami ingin menanyakan apakah saudari berjualan saat di ruang sidang ini atau tidak? Ya. Pertanyaannya, bahwa itu penjualan pada saat sidang. Saat di ruang sidang ini atau tidak? Di ruang ini kan sama. Pada saat sebelum persidangan. Di ruang, saya tanyanya Anda berjualan di ruang sidang ini atau tidak? Saya tidak mau jawab karena harus spesifik jawabannya. Iya, pertanyaan saya, apakah Anda berjualan di dalam ruangan sidang ini? Pada saat proses persidangan belum dimulai, Saya tidak tanya persidangan dimulai atau tidak. Saya tanya baik-baik, apakah Anda berjualan di dalam ruangan sidang utama Pengadilan Negeri Tangerang? Bisa ditunjukkan keranjang kuningnya. Jika memang ada ditunjukkan keranjang kuningnya, saya berjualan. Oke, saya lihatkan satu video lagi. Mohon izin yang mulia. Suaranya mohon diperbesar. Nah, jika memang ada keranjang Sebentar, kuningnya. saya belum selesai. Saya belum tanya. Nah, itu yang mulia. Jadi saya tanya sekali, apakah Anda berjual itu ada barangnya dua di depan? Mohon dilihat dulu. Ada dua produk, itu produk apa itu saya mau tanya. Yang hijau bisa nggak? Nah, itu ada dua produk yang sudah dipegang oleh salah satu rekannya, itu produk apa ya? Produk saksi. Ya. Oke, saya mau tanya sekali lagi, apakah saudari saksi berjualan di ruang sidang ini? Itu ada dua produk yang kita lihat. Di ruang sidang Di ruang sidang pada saat sidang belum dimulai. Saya tidak tanya asal apakah sedang sidang atau tidak. Pertanyaan saya simpel. Apakah Anda berjualan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Tangerang? Itu saja. Jawaban saya, ini saya harus dihargai juga jawaban saya ya. Tidak harus dipaksakan sesuai dengan keinginan Anda ya. Saya jawab sesuai dengan jawaban saya. Saya jawabnya iya atau tidak. Pertanyaan saya jawabannya iya atau tidak. Jawab aja. Jawab aja.
menurut versi dari saksi? Menurut versi saya, pada saat sidang belum dimulai, saya memang menjual. Tapi pada saat sidang sudah dimulai, saya berhenti melakukan penjualan. Yang mulia majelis, kami mohon saksi ditegur atas melakukan jualan di dalam ruang sidang yang mulia ini, karena kami aja minum aja ditegur yang mulia. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Ya, siap yang mulia. Jika memang pada saat itu salah, saya juga tidak ada masalah ditegur. Pada saat itu memang tidak ada teguran, dan pada saat itu sidang juga belum dimulai yang mulia. Ya, siap. Siap yang mulia. Jadi tidak ada etika yang mulia dan mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan orang lain. Baik, kami lanjutkan. Apakah CV Amira Estetika memiliki SK Menkumham RI? Nomor 6, jadi saya menjawab izin apa saja yang saudari dalam membuka usaha klinik kecantikan berdiri, sejak kapan klinik kecantikan tersebut, jumlah karyawan ada berapa? Pemotretan oleh pengacaranya atas izin. Saya merasa keberatan, tidak ada etika itu. Kami mohon maaf yang mulia. 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 Ya, kami mohon maaf yang mulia. Saya bertanggung jawab atas itu. Kami mohon maaf. Mohon tidak dilakukan lagi rekan-rekan. Ya, kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Sudah mohon maaf langsung. Mulai di situ nggak ada mohon maafnya. Oke. Saya tanya nomor 6 ya. Ini apa namanya? Izin-izin apa saja yang dimiliki saudari dalam membuka usaha klinik kecantikan berdiri, sejak kapan klinik kecantikan tersebut, jumlah karyawan Anda berapa, serta berapa cabang klinik kecantikan tersebut? Silakan saudari jawab. Ini pertanyaan di BAP. Izin apa saja yang dimiliki? Izin sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Jadi silakan saja sesuai dengan BAP. Silakan saja dibaca. Masih ingat tidak saudara? Tidak, jadi saya tidak terlalu hafal dengan ini BAP. Ya. Tapi yang jelas saya memiliki. Punya SK Menkumhamnya itu kan didirikannya itu 2010. Betul. Apa pendiriannya? SK Menkumhamnya itu tahun berapa? Saya tidak ingat ya Mulia. Tidak ingat. Tidak ingat. Bisa kita tayangkan SK Menkumhamnya? Jadi kami ingin melihat, ini kan akta pendiriannya di tahun 2010. Sejak kapan punya SK Menkumham RI terhadap ada 2 nama CV? Coba diperiksa, turun lagi. Ini kami cek secara resmi dari Dirjen AHU berbayar. Amira Estetika itu nomor suara, bisa diperbesar lagi? AHU nomor sekian tahun 2023. Tertanggal surat keterangan 17 Juli 2023. Yang kami mau tanyakan, didirikan tahun 2010, kenapa baru mendaftarkan di kementerian itu tahun 2023? Berarti selama ini ilegal gitu. Ininya, perusahaannya. Hanya pendirian saja, tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Hukum dan HAM klinik Anda ini baru tahun 2023. Apa itu benar? Aturan dari Dinas Kesehatan itu berubah-ubah, ya. Kalau memang klinik saya dari awal legal, tentu tidak akan mungkin bisa. Ya, saya tanya SK Menkumhamnya, apa benar Anda baru mendaftarkan di tahun 2023? Jadi Anda beroperasi dari 2010, 11, 12, 13 sampai 2022 Tidak, tidak jadi SK Menkumham. sebenarnya sebelum itu sudah saya daftarkan dan ada perubahan seperti itu. Oke, kita coba lihat lagi. Ini bukan ini yang terakhir. Coba kita lihat Yang SK baru, ya? Menkumham yang terakhir. Iya, ini yang data yang lengkap ini. Saya mau ditayangkan lagi. Ini ada 2 SK yang sama. Ada 2 SK yang sama dengan nama yang sama. Kami juga bingung kok bisa keluar di Kemenkumham RI. Lanjut, ini sama, namanya sama. Amira Estetik, tapi Amira Estetik sama persis. Tapi kenapa bisa keluar AHU-nya beda tahun 2022,
15 Desember 2020 dengan nama yang sama persis. Ini kami bingung ini. Apa benar ini juga didaftarkan? Jadi ada satu badan hukum punya dua pendaftaran di tahun 2022 dan 2023. Apa benar itu punya Anda? Kalau ini sebaiknya Anda tanyakan saja langsung ke notaris ya, karena notaris yang mengerti. Ini kan punya Anda. Makanya kami tanya, ini maksud kami gini. Jadi Anda ini, klinik Anda ini beroperasi dari 2010, baru mendaftarkan Kemenkumham 2022 dan 2023. Jadi selama ini tidak ada SK Menkumhamnya begitu? Tidak, saya sudah memiliki SK baru sebelum tahun itu. Tetapi Ada buktinya Anda sudah memiliki? Nanti disimpan oleh Enung karena itu adalah staff saya. Ada nggak di sini Enung? Yang mulia, apa boleh di sini saksi-saksi lain hadir juga yang sudah diberikan kesaksiannya? Sebentar yang menjadi kaitan. Oh, izin. Di sini ada saksi-saksi yang saya lihat, saksi-saksi yang kemarin hadir juga ikut mengikuti persidangan. Apakah diizinkan? Keberatan majelis. Yang penting seorang menjawab aja. Dan saya kira kalau bisa berlangsung. Iya, jadi begini ya, mulai ini kan data dan fakta kami ingin juga melakukan menanyakan apa yang ada di BAP. Jadi kami nggak keluar dari BAP. Tadi udah dijawab majelis. Baik, kami mohon izin menanyakan majelis, apakah boleh ada saksi-saksi yang hadir yang sudah memberikan keterangan? Hadir di sini ada Dr. Nana, ada Tiffany, apakah diperkenankan hadir juga di dalam ruangan ini? Ada majelis. Apakah diperkenankan atau kami mohon kebijakan dari majelis kira-kira? Keberatan? Kami keberatan majelis. Keberatan kalau keberatan yang keluar. Ya. Sudah menjadi saksi. Buzzer. Jadi berdasarkan ketentuan maksud jadi dari 2 SK ini mana SK yang benar? Kan kalau ada 2 SK, satunya salah, satunya benar. Yang mulia saya sudah menjawab, perlu sebaiknya ditanyakan ke notaris saja. Sudah ada SK, bingung kami, kok bisa gitu kan? Oke, lanjut lagi. Kami mau memperlihatkan laporan polisi majelis. Saudari boleh kita tayangkan laporan polisi? Saya mohon izin sebelumnya pertanyaan nomor 8. Apakah saudari kenal saudara Haryadi Hardi? Jika kenal, kapan dan di mana, dalam rangka apa, serta apakah ada hubungan keluarga? Bisa dijelaskan? Tidak kenal, beliau bekerja di Toko Nasional Farm. Oke, di sini Anda menjawab saudari Hardi adalah karyawan dari suami saya, tidak ada hubungan keluarga. Jadi masih suami dengan Tengku Nasrullah. Masih suami dengan Tengku Nasrullah. Kami mau menanyakan ini kan di BAP ini tanggalnya ini tanggal ini bukan saya mau nanya kejujuran gitu loh. Saya tidak diberitahu untuk menjawab pertanyaan pribadi. Tanggal 19 Mei 2025. Saya mau nanya kan harus jujur di sini. Apa masih suami Anda atau bukan Tengku Nasrullah? Saya berkeberatan untuk menjawab pertanyaan. Jadi begini ya, ini ada pertanyaan. Jawaban saudara bahwa saya kenal dengan saudara kami sekitar tahun 2020 di Jakarta dalam rangka saudara Haryadi Hardi adalah karyawan dari suami saya. Betul. Tidak ada hubungan keluarga. Betul itu saja. Ya. Ya, saya mau menanyakan, ini kan tanggalnya tanggal berapa tadi? 19 bulan 5 tahun 2025. Gitu, setahu saya sudah bukan menjadi suaminya, tapi di sini masih menjadi suaminya yang mulia. Bagaimana kehidupan pribadi saya jika saya melakukan Bukan, tapi ini kan di sini dijelaskan. Saya ingin tanya kejujuran
kejujuran yang mulia. Saya bukan ingin apa, saya ingin hanya kejujuran dari saksi ini. Hanya itu saja. Kalau ini kan tadi tidak jujur pada saat dia ini. Tapi sudah dijelaskan. Sudah yang mulia, sudah, ya betul. Apakah pada saat saudari diperiksa ini, beliau masih menjadi suami saudari? Saya keberatan untuk menjawab. Baik. Sembilan, apa hubungan saudari dengan saudara Haryadin? Sebutkan. Bahkan menjawab, saudari menjawab bahwa hubungan saya dengan saudari Haryadin karena saudari Haryadin Hatim kuasa hukum yang saya beri surat kuasa untuk melaporkan dugaan tindak pidana di bidang kesehatan dan atau perlindungan konsumen. Sekali lagi, majelis saksi menyadari bahwa memberikan kuasa untuk melakukan melaporkan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Jadi kami ingin menyampaikan ini. Selanjutnya, kita perlihatkan LP. Jadi ini laporan polisinya majelis. Ini ada tanggal yang sangat krusial, yaitu tanggal 12. Kami turun lagi kami ini dulu. Kami mau bahas tanggal 12 Oktober. Jadi peristiwa pidana ini terjadi waktu kejadiannya dalam lidik ini 12 Oktober. Jadi hanya 12 Oktober terjadi. Lalu tayangkan pasal 435 Undang-Undang Kesehatan. Nah, ini pasal 435 dari Undang-Undang Kesehatan majelis, setiap orang, ini bukan perusahaan, yang memproduksi atau mengedarkan sedia farmasi. Jadi ini setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan farmasi. Jadi klien kami terdakwa dituduh pada tanggal 12 Oktober 2024 memproduksi dan mengedarkan sedia farmasi tersebut dengan bla 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 bla. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa kita tayangkan video ya yang sedang di Singapura. Tanggalnya bisa diperbesar. Oke, ada tanggalnya kalau diperlihatkan. Nah, diperbesar Oktober 12 di tanggal sekian. Kami mau menanyakan kepada saudari saksi, kapan dan di mana saudara Richard Lee memproduksi dan mengedarkan farmasi di wilayah Pengadilan Negeri Tangerang, padahal dia berada di Singapura. Yang mulia. Ini person ya, kan dituduhkan pasal 435. Saya tidak tahu yang mulia. Kenapa Anda melaporkan dugaan tindak pidana di tanggal 12 sementara Anda tidak tahu apa-apa? Di tanggal 12. Ini tuduhannya pasal 435 itu setiap orang, bukan perusahaan. Kalau orang pergi, perusahaan bisa produksi, bisa ikut, tapi ini orang. Yang dituduhkan adalah orang memproduksi atau mengedarkan. Tapi orang ini sedang di Singapura. Kok bisa Anda menuduh orang yang sedang di Singapura untuk melakukan tindak pidana di tanggal 12 Oktober itu? Apa alasan Anda? Di tanggal 12 Oktober itu adalah invoice ya? Pembelian atau invoice? Invoice itu dilakukan oleh perusahaan yang mulia. Tidak bisa orang pribadi Iya, tuduhannya. keberatan majelis. Kenapa keberatan terus ini saya bahas? Iya, Bapak dari tadi berstatement, Ini undang-undang. Jika Bapak mau memberikan statement, menghadirkan saksi atau ahli saudara. Pasti kami hadirkan. Ya udah, ini kan saksi tanggal fakta 12 kami. Oktober ini pribadi atau Tidak tahu yang mulia.
Jadi kenapa Anda lapor kalau tidak tahu apa-apa? Saudara melapor apa? Surat kuasa itu diberikan di bulan November. Dilaporkan oleh saudara Geri Hakim ke SPKT Polda Metro Jaya itu di awal Desember 2024. Seperti itu. Betul itu saja. Dan terlapornya dalam bukti itu sebenarnya. Oke, yang mulia, saya mau perlihatkan lagi LP-nya. Kita perlihatkan lagi LP-nya. Tadi saya menunggu cukup lama juga ya, menyampaikan ini. Ayo, kita lanjut. Nah, ini yang mulia, naikkan lagi ini. Ini dalam lidik, saya sudah paham. Lanjut. Nah, ini bisa diperbesar bagian ini. Nah, ini yang geser lagi sedikit. Iya. Kejahatan tenaga kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 435 yang tadi. Sekian. Undang-undang sekian. Geser ke kanan. Siapa yang ditujukan di sini? Kanan lagi yang tujuh sini. Oke. Nah, ini kita turun lagi sedikit. Nah, ini kita baca pelapor selaku korban. Ini pelapor selaku korban ini. Ini pelapor selaku korban ini Anda atau Haryadi Hardi? Pelapor sebagai kuasa korban. Jadi korban itu ya saya menugaskan Bapak Haryadi Hardi. Oke, Haryadi Hardi ya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 korban ini melakukan pembelian produk dengan merek White Tomato di aplikasi Shopee dengan nama Grabashop yang diiklankan oleh Dr. Richard Lee. Seperti itu. Apakah saudari saksi yakin Grabashop ini diiklankan oleh Dr. Richard Lee? Nah, dengan nama Grabashop, ini saya baca ini loh, baca LP, yang diiklankan oleh Dr. Richard Lee saat sekian. Sejak kapan Dr. Richard Lee mengiklankan Grabashop? Jadi saya ulangi lagi, ini adalah LP terlapor dalam lidik yang didapatkan dari hasil konsultasi konseling di penyidik Polda Metro Jaya. Jadi kan uraian singkat yang dilaporkan. Ya itu jawaban saya. Ya ini kan uraian singkatnya. Jadi kejadian saudari jaksa penuntut umum saya tidak mengomentari yes atau tidak. Saya tadi diam sepanjang saudari ini saya diam. Saya sangat menghormati saudari dan saudara. Gitu. Saya hanya membacakan ini. Tadi saya akan komplain saudari banyak sekali. Sekarang izinkan saya menyelesaikan ini. Saya ada terganggu soalnya. Baik. Ini soalnya udah singkat. Karena laporan ini, maka Richard ini sekarang duduk di sebelah saya. Makanya saya mau menguji kebenaran ini. Oke. Ini jadi dalam lidik sudah ada nama yang dituju. Makanya saya agak bingung juga kok dalam lidik harusnya tidak ada nama yang dituju. Kemudian setelah produk tersebut diterima oleh korban, selanjutnya korban melihat kolom komposisi kandungan kemasan tersebut diketahui tidak memiliki kandungan white tomato, kemudian tidak memiliki kandungan white tomato. Ini kalau saya beli online shop sepatu atau produk lain, kalau tidak sesuai saya kembalikan. Kenapa saksi tidak mengembalikan produk tersebut? Saya memiliki hak untuk mengembalikan atau melaporkan, tapi saya memilih melaporkan dan Anda harus menghargai pilihan saya. Oke, saudari tahu siapa pemilik Grabashop? Apakah saudari tahu, ini pertanyaan saya, apakah saudari tahu siapa pemilik Grabashop, akun Grabashop? Saya tidak tahu dan saya juga tidak perlu tahu. Bohong. Di BAP Anda menyatakan, yang mungkin saya merasa terintimidasi kalau dia di BAP Anda menyatakan, saya agak pelan lagi, bohong. Saya bacakan yang mulia, saya bacakan ya, sebentar. Saya bacakan. Ya. Nomor
Saya bacakan pernyataan saudari. Apakah saudari tahu siapa nama dan di mana alamat dan nomor teleponnya dari pemilik akun? A. Grabashop yang telah menjual produk White Tomato secara online di Shopee. Jawaban saudari dapat saya jelaskan sebagai berikut, bahwa Grabashop yang telah menjual produk White Tomato secara online di Shopee pemilik akun Dr. Richard. 2. Apakah saudari tahu siapa nama dan di mana alamat dan berapa nomor telepon dari pemilik akun Rachel Shop yang telah menjual produk DNA Salmon di rumah aja secara online di Tokopedia? 15. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. B. Bahwa Rachel Shop yang telah menjual produk DNA Salmon di rumah aja secara online di Tokopedia pemilik akun Dr. Richard. Jadi pernyataan Anda yang benar yang tadi di sidang atau yang di BAP, makanya yang melihat tadi saya menghadirkan ke depan itu apakah ada perubahan dari pernyataan ini. Di sini dibilang Richard yang punya akun tersebut, di sana bilang bukan. Yang benar yang mana? Ya, yang benar yang mana? Apakah yang di persidangan ini atau yang di acara ini selalu mengatakan berapa shop itu adalah pemiliknya Dr. Richard ya? Betul, Dr. Richard. Iya, jadi mungkin pada saat itu yang saya maksudkan pada siangnya adalah produk dari Dr. Richard seperti itu. Tapi kalau untuk akunnya, saya tidak mengenal akunnya apakah pemiliknya itu Dr. Richard atau tidak. Tapi produknya itu adalah produk dari Dr. Richard. Seperti itu. Di sini jelas saya mau lihat dari pemilik akun. Makanya saya tanya tadi apakah benar ini ada perubahan atau tidak begitu. Jadi saya sudah baik di awal ya. Ya, jadi itu jawaban saya. Jadi yang benar Anda cabut BAP Anda ini, Anda perbaiki di sini atau sesuai dengan BAP ini? Tidak, saya tidak pernah mengenal akun dari Grabashop, tetapi produk dari Grabashop dan Racheless itu saya yakin adalah milik dari Richard. Saya tidak bicara pemilik, saya tidak bicara produk, saya bicara pemilik. Di sini kita pemilik. Kenapa? Karena kalau di sini nih Grabashop ini pemiliknya si X, maka yang harus dilaporkan si X ini pemilik Grabashop ini. Jadi kalau ini miliknya Dr. Richard, maka Dr. Richard yang dapat. Tapi kalau pemiliknya si Arman, maka Arman yang harus dilaporkan. Baik, pertanyaannya, apakah saudara tahu siapa pemilik Grabashop? Tidak tahu yang Tidak tahu. Di berita acara saudara katakan itu adalah pemiliknya adalah Dr. Richard. Iya, Ya, mana yang benar? Apakah yang di berita acara ini atau yang di persidangan ini? Ya, maaf yang mulia, mungkin pada saat itu ada kesalahan mispersepsi. Jadi yang betul adalah saya tidak pernah mengenal pemilik akun dari Grabashop maupun Racheless. Jadi yang benar di persidangan ini Betul, sudah tahu. betul. Ya, jadi kasihan sekali nih yang memiliki orang yang di atas siapa. Oke, untuk adil saya sampaikan bahwa pertanyaan ketiga untuk objektif, apakah saudari tahu siapa nama dan di mana alamat dan nomor telepon dari pemilik akun Godeskin by Athena yang telah menjual produk dengan merek Miss V Stem Cell by Athena Group secara online di Shopee? Bisa? Jawaban Anda saya jawabin bahwa Godeskin by Athena yang telah menjual produk Miss V Stem Cell by Athena Group secara online di Shopee adalah pemiliknya Richard. Tapi saya mau sampaikan di sini biar saudara tahu kenapa saya sering mempertanyakan Grabashop dan Rachel Shop, tapi tidak mempertanyakan Athena, Godeskin by Athena, karena tanggal urusan pembelian Godeskin by Athena tanggal 2 November yang saya sampaikan tidak masuk dalam dakwaan. Kenapa saya mencecar Godeskin by saya mencecar Grabashop dan Rachel Shop? Karena itulah yang ada dalam dakwaan. Terima kasih. Kita lanjutkan. Selanjutnya korban melihat kolom komposisi kandungan di kemasan produk tersebut diketahui tidak memiliki kandungan white tomato. Dari mana
saudari menyatakan bahwa tidak memiliki kandungan white tomato, apakah ada bukti laboratoriumnya? Siapa yang tanya? Kan tadi JPU, sekarang saya yang tanya, saya punya bukti nih. Jadi, seperti yang saya bilang, white tomato itu penamaan oleh BPOM itu wajib mencantumkan yang namanya Solarium Lipoversikum. Jadi di sini juga ada produk dari terdakwa Richard skincare yang namanya WT Premium Series. Dan di produk ini komposisinya tertulis Solarium Lipoversikum. Jadi di produk skincare-nya itu betul komposisinya ada Solarium Lipoversikum. Penamaan dari produknya adalah WT Premium Day Cream. Di sini dia menjual mengklaim bahwa produknya ada kandungan white tomato. Sementara di WT itu tidak ada yang namanya Solarium Lipoversikum, tetapi hanya terdapat reduced glutathione yang ada sama persis dengan produk Glubio. Itu asumsi Anda berarti. Tidak ada uji laboratorium sama sekali. Asumsi Anda saja. Jadi pemikiran Anda mohon izin, saya tanya Anda ini dokter aja atau ada S2 S3 nya? Apakah Anda bisa menyimpulkan sebagaimana ahli? Anda kan saksi di sini. Kok Anda bicaranya seperti ahli gitu? Solarium Lipoversikum Kan saya mau tanya, ada buktinya nggak? Kan kalau kita bicara ini tidak ada barangnya. Jadi begini, pertanyaan sederhananya ya. Saudara mengatakan tidak ada penanggung. Iya betul. White tomato atau nama penamaannya wajib mencantumkan Solarium Lipoversikum. Itu yang saudara deklarasikan itu, apakah ada hasil daripada klaimnya itu maksudnya? Dikatakan bahwa itu tidak mengandung tomato. Banyak sebenarnya. Tidak ada hasil lab, tapi berdasarkan hasil rilis dari BPOM dibuktikan bahwa memang WT tidak terkandung tomato. Bohong. Kita punya buktinya yang mulia. Diperlihatkan aja. Ya, saya perlihatkan ini ada surat permohonan dari Polda Metro kepada BPOM, apakah ada white tomato atau tidak? Kami perlihatkan maju yang mulia. Ya, silakan. Wah, ini sampai jam 12 ini. Ikut. Mana kan? Skorsing dulu. Jadi mohon izin, ini resmi dari Polda Metro, jadi kita tidak main-main. Jadi pertama ada permohonan pengujian laboratorium kepada yang terhormat Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan di Jakarta. Baik, nah hasilnya yang bermohon adalah Polda Metro Jaya. Coba diperlihatkan. Oke. Tidak tahu saya. Tidak, saya kan mau menjelaskan dulu masalah materinya. Isinya ini apa ini? Isinya saya mau baca. Yang terhormat Kapolda Metro Jaya, Diskrim Dir Rek Krimsus di Jakarta.
sehubungan dengan surat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya nomor sekian tanggal 13 Oktober 2025, hal permohonan pengujian laboratorium bersama ini kami sampaikan bahwa saat ini belum tersedia penanda spesifik maupun metode uji yang tervalidasi untuk mendeteksi atau mengkonfirmasi kandungan bahan pada produk Wacometo di laboratorium kami. Demikian kami informasikan, sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jadi BPOM pun tidak punya sistem untuk bisa mendeteksi apakah ada Wacometo atau tidak. Begitu ya, boleh kami mau sampaikan. Jadi kalau tiba-tiba saksi menyampaikan tahu tidak ada Wacometo, kami bingung karena BPOM-nya tidak bisa mendeteksi hal tersebut yang mulia. Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah. Posisinya juga tidak tahu. Tidak pernah bukan berarti kan tidak tahu. Maka ini resmi. Ya kan ini resmi, makanya tadi saya tanya dari mana Anda bisa menilai ini tidak ada Wacometo-nya, orang Bang Faisal. BPOM-nya saja tidak Boleh saya menyatakan jawab begitu. ya? Saya jawab lagi ya. Komposisi di suatu produk jika memang ada kandungan tomat putih wajib mencantumkan sodium nitroparsikrom dan tolong itu tanggal berapa ya Bang Faisal? Perkataan dari BPOM di tanggal berapa ya? Tanggal 7 November 2020. 7 November 2025. Yang mulia, mohon dengan sangat bisa ditayangkan video tentang pernyataan terdakwa Richard yang mengatakan BPOM tidak menemukan apa-apa. Betul, ini tidak menemukan apa-apa. Bisa ditayangkan yang mulia. Presisnya. Ini kita baik ya, kita bolehkan. Kita bolehkan. Ada waktunya kami. Hati-hati. Yang judulnya klarifikasi. Diupload di akun Richard Lee di tanggal 25 Februari 2025. Ini 7 November loh. Di setiap hari dari surat 7 November 2025 itu Februari ya. Ini 7 November. Saya sebut saya kan. Ya. Bisa. Kalau mengerjakan. Yang mulia mohon izin, kami sudah 12 jam dari jam 10 dengan mohon dengan segala hormat kepada yang mulia, kepada JPU, kepada saksi berkenan mungkin dilanjutkan di hari Senin pagi yang mulia. Kondisi fisik sudah
sudah cukup lelah kalau berkenan. Karena kami mohon izin masih banyak sekali yang mau ditanyakan yang mulia. Masih kita maksimalkan dulu. oke, baik. Kami menyesuaikan. Skor sudah.